Pentakosta pertama buat kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu sejenak di tempat kita masing-masing. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama-sama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Surga
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat yang pertama. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat yang pertama. Marilah kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu.
Roh-Mu Kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih, agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberitaan Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasih-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam Anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat yang pertama dan yang keempat. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itulah firman Tuhan untuk kita minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat yang ketiga.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat yang kedua. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama, dengan topik minggu Roh yang Menuntun. Kedua, Majelis HKBP Harapan Indah mengucapkan selamat beribadah dari rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera bagi kita. Ketiga, jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020, firman Tuhan untuk yang berulang tahun diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Majelis HKBP Harapan Indah mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan memberkati segala doa dan usaha kita. 4. Penutup. Demikianlah warta jemaat minggu ini diberitakan. Warta keuangan gereja dapat kita perhatikan dalam stensilan ibadah minggu kita hari ini. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan warta ini, dapat diberitahukan kepada penitua gereja untuk diperbaiki ke hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk Minggu Pentakosta pertama pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah kita saat ini adalah pertanyaan yang melintas di dalam benak orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan kembali ke Yerusalem yang sudah rusak. Dia masuk ke bagian Rito Yesaya. Mereka kecewa karena ketika mereka sudah dipanggil pulang, dalam pikiran mereka, dalam benak mereka, mereka akan menerima negeri yang baik. Mereka akan kembali ke keadaan semula, tapi ternyata berbalik. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa baik Allah sudah hancur. Kota mereka tidak baik, sudah luluh lantak. Perekonomian juga rusak. Mereka benar-benar masuk ke situasi yang menyedihkan. Dan mereka merasa kecil hati. Dalam kekecewaan, mereka memberikan pertanyaan kepada Tuhan yang merupakan khotbah kita saat ini. Di manakah dia? Di manakah Allah? Mungkin situasi itu mungkin tidak sejajar dengan yang kita alami saat ini, tapi bagi beberapa bahkan banyak orang pertanyaan itu muncul. Di manakah Tuhan selama COVID-19 merebak? Apakah Tuhan tidak kasihan melihat orang-orang yang bermaksiat? Apakah Tuhan tidak mendengarkan tangisan dari keluarga yang berduka? Atau Tuhan sudah lelah dengan kejahatan bumi, dengan setiap dosa yang kita kerjakan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman ini akan menguatkan kita dalam kekecewaan, kelemahan, dalam pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pemikiran mereka. Mereka mengingat kembali Allah dan perbuatannya yang selama ini sudah berada di tengah-tengah Israel. Mereka mengingat mujizat. Mereka mengingat setiap perbuatan tangan Tuhan yang diturunkan dari nenek moyang mereka,
yang menjadi iman percaya, kredo. Dan itu juga yang saat ini akan menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Allah yang kita percaya saat ini adalah Allah yang sudah membelah Laut Merah. Allah yang kita percaya saat ini adalah Allah yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, memberikan tiang awan dan tiang api, memberikan air manis, memberikan mana dan seluruh kebutuhan mereka. Bahkan mereka menyaksikan tidak ada yang tersandung oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka saat ini saya mau mengajak seluruh jemaat Tuhan, terlebih jemaat HKBP Harapan Indah. Tuhan yang sama juga akan menuntunmu saat ini. Tuhan yang sama juga akan memegang tanganmu. Jangan takut, jangan khawatir. Amang Inang, dia laksana seorang ibu yang mencintai anaknya, bahkan lebih daripada itu. Dia adalah Allah yang memberi diri, memberi nyawa demi manusia, demi bumi ini. Maka saat ini percayalah, belajarlah dari masa lalu, belajarlah dari sejarah bangsa Israel, dan bahkan bukan hanya dari sejarah bangsa Israel, kita harus belajar dari setiap perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba ingat kembali, hitung berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupmu di hari-hari yang lalu. Apakah engkau mampu berdiri saat ini hanya karena kuasamu? Tidak. Apakah engkau saat ini masih bisa hidup hanya karena kehebatanmu? Bukan. Karena Tuhan yang menyertai hidupmu. Maka kalau saat ini Dia menyertai untuk selama-lamanya, Allah yang sama juga berkuasa memberikan mujizat dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Masa lalu akan menjadi penguat kita di masa kini, menolong kita untuk memiliki pengharapan akan kebahagiaan di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini juga kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, di mana murid-murid menerima kuasa daripada Allah, dan Roh yang sama juga hinggap di dalam diri kita. Ketika Pentakosta, kita bukan sedang menanti Roh, tapi mengingatkan kembali bahwa Roh itu sudah berdiam. Roh itu sudah milikmu dan akan menguatkan engkau dalam perjalanan, dalam pertandingan imanmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Roh Tuhan bukan hanya berbicara dengan kata-kata ternyata. Kalau kita baca nas ini, kita mendapatkan jawaban bahwa Roh itu yang menuntun. Roh itu bertindak, memberikan kenyamanan, dan pasti punya tujuan akhir, yaitu tempat perhentian yang indah. Orang yang percaya, orang yang bertahan akan sampai kepada sampulon tordina. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sama-sama bergumul di tengah dunia yang penuh dengan kesusahan. Terlebih oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tapi Tuhan tetap menyertai hidup kita. Tuhan senantiasa menguatkan kita. Maka sama seperti
murid-murid Yesus, bersaksilah akan setiap perbuatannya yang ajaib dalam kehidupanmu. Bersaksilah, nyatakanlah bahwa Tuhan sudah menolong engkau. Dan pasti Tuhan juga yang akan membawa kita sampai kepada surga yang indah kelak di kemudian hari. Tuhan menyertai kita. Amang inang yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur saat ini ya Allah Bapa, ketika kami Engkau perbolehkan merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, mengingatkan kami bahwa Roh itu sudah berdiam menaungi tiap keluarga kami masing-masing. Ya Allah, biarlah Roh itu bekerja. Roh itu menuntun, mengajar kami untuk melakukan hal-hal yang patut dan menjauhkan kami dari setiap perbuatan yang tidak baik dan memberikan pengharapan yang hidup bagi kami sekalian, sehingga kami boleh menjalani masa-masa ini dengan takut akan Tuhan, dengan sukacita. Ya Allah Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang terdampak pandemi COVID-19, baik terdampak secara badani, terkena penyakit, ataupun juga terdampak dari segi pekerjaan, bahkan mental. Tuhan, kuatkanlah mereka, topanglah kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Rencana Tuhan akan membawa kebahagiaan dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah, berikanlah apa yang kami butuhkan dalam menjalani masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, berikan hikmat pengetahuan kepada mereka, agar mereka boleh memakai segala upaya sumber daya untuk dapat menolong perekonomian masyarakat, untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Topang mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan. Begitu juga saudara-saudari kami, tim medis, biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan mereka untuk setiap pengorbanan yang mereka lakukan. Tuhan yang perhitungkan. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberi kekuatan agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, mengabdi bagi bangsa ini, memberikan perpanjangan tangan Tuhan, merawat yang sakit, menyembuhkan saudara-saudari kami. Beri juga Tuhan keteguhan hati bagi keluarga yang saat ini mungkin mereka tinggalkan, agar mereka juga boleh bersukacita menjalani hari-hari mereka. Ya Allah Bapa, kami mau berdoa untuk gereja, seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap warga jemaat yang terpecah belah, yang harus melakukan ibadah dari rumah masing-masing. Badan kami boleh tercerai, namun hati kami, iman kami tetap disatukan oleh Roh Kudus.
Jangan biarkan kami lemah, Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat dan seluruh majelis yang ada di gerejamu, terlebih yang ada di HKBP Harapan Indah ini. Terpujilah Tuhan untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, terutama untuk penambahan usia, ulang tahun pernikahan, untuk setiap sukacita yang boleh kami rasakan. Jangan biarkan kami jatuh dalam kesombongan, tapi biarlah Tuhan kami memegahkan Engkau. Biarlah Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap pemberian-Mu. Terpujilah Engkau melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Dengan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom dan selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.